أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Umat Islam itu tidak pernah menjadi pemenang karena besarnya pasukan. Umat Islam itu tidak pernah menjadi pemenang karena hebatnya alat perang. Ya, umat Islam selalu menjadi pemenang karena Allah yang membantunya. Sehingga setiap peperangan dan menang, umat Islam selalu akan bergantung dan berterima kasih kepada Allah. Kita tahu di Palestina sekarang, berapa banyak pasukan Palestina, ya, pasukan dari Palestina yang kaget, lagi diam-diam, lagi kumpul-kumpul, tahu-tahu ada tank yang meledak gitu kan. Ruas setesan yang membakar petasan di tank itu kan itu. Siapa? Jadi kita paham betul bahwa kalau fisik lawan fisik tanpa bantuan Allah, umat Islam tidak akan pernah menang. Di mana di perang Badar saja digulung itu umat Islam oleh kafir Quraisy. Ya 1000 lawan 300 itu kalah umat Islam. Tapi itu subhanallah. Bahkan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini perang yang besar dan kita memenangkannya. Ini kecil kata Rasulullah. Yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu kamu. Memerangi rasa bangga atas kemenangan. Itu juga perang besar itu. Jadi Rasulullah langsung, bukan perang Badar itu kecil, tapi perang Badar itu menjadi kecil setelah sahabatnya merasa itu besar dan bangga atas besarnya kemenangan. Rasulullah langsung pukul itu rasa bangga ya. Pek, ulah sombong. Menjaga hawa nafsu kamu jauh lebih berat perangnya dibandingkan perang di Badar ini. Luar biasa. Jadi saya melihat, iya Kang Alek ya, orang Palestina itu, saya tanya ke sahabat saya di sana, nggak tahu semuanya, nggak tahu nggak. Tapi yang jelas ya Kang Bongki, ada nggak sih di antara kalian orang Palestina yang membicarakan keburukan Bani Israel? Jawaban teman saya, enggak lah. Biar Allah saja yang menghinakannya. Dan lisan kami tetap mulia dengan ayat-ayat Quran. Tanpa harus berbicara tentang kejelekan mereka yang sudah jelas diburukkan oleh Allah. Luar biasa Kang Widi. Saya akan jaga lisan saya. Biarlah musuh saya itu Allah yang menghinakannya. Kan itu luar biasa. Sekarang Kang Wayan. Kang Wayan tah. Sekarang luar biasa. Istri mendapatkan kebahagiaan terus-menerus dari suaminya. Sedikit mendapatkan kekecewaan, itu langsung cerita tentang keburukan suaminya, ngabring itu. Beda jeung Palestina. Palestina mau terus mendapatkan keburukan dari mana? Dari Zionis. Tapi tetap lidah mereka jaga kebersihannya. Saya tidak mau mengotori lidah saya. Saya akan tetap mengisi dan mewarnai, menghiasinya dengan Al-Quran. Itu jawaban teman. Terus saya tanya, apa itu teh seperti itu terus? Oh ya, kami jaga itu. Sehingga sahabat semua, saya mencoba ya atas nama Majelis Madani ini transfer ke teman saya di sana. Tidak di Gaza, tapi di Bethlehem, di Baitul Laham, di sekitar Al-Aqsa. Saya transfer ke sana. Sejumlah uang saya katakan ini dari Majelis Madani. Masya Allah. Tidak satu sen pun dimanfaatkan oleh penerimanya. Itu langsung dia belanjakan, kemudian dia kirimkan. Dan pengirimannya luar biasa. Orang per orang. Karena tidak bisa menggunakan kendaraan sekaligus, dia bawa mobil kecil dia ke sana, masuk sekian ratus kilo. Titipkan, pulang lagi, ngangkut lagi, sedikit-sedikit. Kalau ngangkut banyak itu nggak akan sampai katanya. Ya Allah, nangis saya. Tidak satu sen pun. Bahkan bensin
saya katakan, boleh itu uang dipakai buat bensin sebagian. Nggak usah. Biar buat mereka saja yang sekarang ini sedang sangat lapar. Doa saya untuk Palestina, ya Allah, berikan kepada mereka rizki darimu. Ya, dengan cara Allah tentunya. Dan Masya Allah, ketika saya berhaji, Kang Jajang, Kang Bongki, Kang Wayan, ketika saya berhaji tahun 90 waktu itu, tawaf kudum saya dengan cempet kebetulan. Cempet membawa tunanetra dari Umi Maktum, saya ikut dengan ibu-ibu siapa itu? Ibu Neni Bashar dari Uswatun Hasanah membawa jamaah. Itu luar biasa. Tawaf kudum saya hilang dompet, Mas Eko. Hilang dompet itu. Coba living cost ada di situ semua. Tapi keyakinan pada saat itu luar biasa, Kang Widi, Pak Supriyatna. Ya Allah, seandainya tidak engkau beri aku makan, jangan engkau laparkan hambamu ini, dan jangan engkau biarkan hambamu ini sakit karena lapar. Tapi seandainya engkau izinkan, berikan aku rizkimu ya Allah. Udah pas tawaf, putaran terakhir, ketemu dompetnya. Saya bawa dompetnya. Saya kantongi lagi. Yang ada isi dompet, uangnya tidak ada. Yang suci itu catat ya, di Mekah atau di Masjidil Haram, yang suci itu Masjidil Haramnya, orangnya tidak. Ya, ada yang suci, ada yang tidak tentunya. Dan saya percaya itu. Rumor di kalangan jamaah waktu itu banyak cerita. Cenah. Itu mah suka jahat sama orang lain tentang keuangan, jadi aja dihilangin. Waduh, saya hanya senyum aja. Senyum aja Kang Wayan, nu nyopet mah dicopet deh, cenah gitu. Waduh, ya sudah, saya sabar Kang Alek. Terus panjang haji, itu semua orang menawari saya makan, semua jamaah Pak Edik. Waktu itu disebutnya Cep Dudi da kasep keneh. Cep tuang heula Cep makan dulu, terus semua nawarin itu, Cep tuang heula Cep. Terus saya kan getol nganter ibu-ibu ke belanja, itu semua ngasih oleh-oleh. Alhamdulillah di satu kloter itu, padahal uang saya tidak ada, pada saat pulang oleh-oleh saya mungkin paling banyak. Kemudian di bandara pas pulang, waktu itu pulang turunnya di Halim Perdana Kusuma. Itu semua Kang Ustadz Ade, itu semua jamaah sakloter kabayang tuh. Semua ngasih uang, Ustadz, iya kanggo taksi, iya kanggo bis, ini buat bis pulang. Semua, iya nggak tahu, mudah-mudahan semua ya. Tapi banyak sekali. Saya masukin ke kantong, waktu itu pakai kantong terigu ya. Setelah saya hitung, ternyata cukup untuk 2 ONH lagi. Waktu itu ONH-nya 5.750.000, saya ingat sekali itu. Artinya apa? Saya percaya meskipun orang Palestina di boykot listriknya, airnya, makanannya, saya yakin Allah memberikan rezeki kepada mereka. Buktinya sudah 1,5 bulan Zionis membombardir Palestina, Gaza khususnya ya. Mestinya sudah habis itu orang Gaza, tapi masih ada, saya nggak ngerti. Dah harusnya habis itu. The Gaza teh sebesar Solo, itu sebesar kota Solo. 4 kali ngebom aja jadi 4 pojok, bem beres itu. Udah tamat, tapi masih ada. Nah, dari sini ada pelajaran yang luar biasa. Nanti Ustadz Ade akan menyampaikan dari sisi Tariq bin Ziyad. Pertama, orang Palestina berdakwah tanpa kata-kata. Dia berdakwah dengan keimanannya, dia berdakwah dengan akhlak, tentang keimanannya, tentang akhlaknya, dan jutaan orang penasaran tentang apa yang dibaca oleh pasukan perang di Gaza dari Palestina. Mereka mendapatkan jawaban, ternyata yang dibacanya yang membuat dia menjadi tangguh, tahan, kuat, hebat, tetap senyum dan mengucapkan Alhamdulillah, padahal sanak familinya sudah tidak, bahkan anak kecil sekalipun diajak pindah, ayo pindah ke sini.
supaya kamu bisa sekolah, bisa apa, bisa jawabannya naon Kang Widi. Di sana saya nanti mati, mati kalau waktunya mah ya sudah. Kalau di sana mati, di sini mati, saya pilih mati di sini, gitu. Luar biasa, sob. Kang Widi rumah dibombardir, diteror bom seperti itu, diajak pindah ke Garut, kira-kira mau nggak? Mau, saya yakin mau. Ya, dia stres oleh bom kan itu. Mereka tidak. Iman mereka membuat banyak orang penasaran dan tidak sedikit orang bersyahadat gara-gara gara-gara iman mereka. Terus akhlak mereka memperlakukan jenazah dari musuh itu diperlakukan baik, tidak ditendang, tidak diinjak, tapi dirapihkan kemudian ditinggalkan. Jadi Sunda musuh apa namanya? Tentara Israel itu yang meledak diturunkan dari tank, kemudian disusun di bawah, terus ditinggalkan. Begitu laporan dari teman saya, Sadade. Ih, mana sih? Untuk dijejak gitu atau dicekek heula gitu jenazahnya? Enggak. Mereka tidak ada marah. Persis seperti Ali bin Abi Thalib ketika menghunuskan pedang di leher musuhnya. Ali bin Abi Thalib diludahi oleh musuhnya, dia tidak jadi menebas leher musuhnya. Kenapa tidak engkau lakukan, Ali? Saya tidak mau melakukan ini karena marah. Saya ingin melakukannya lillah. Luar biasa panorama borok-borok itu. Wah, di Ciduhan komo, didegungkan. Wah, udah komplit dicacak mungkin ya kita. Ali bin Abi Thalib mampu menahan amarah itu. Sok ibu, Bu Tati, Akang pulang ke rumah, di pipi ada lipstik. Dikadek mual. Dikadek itu ya. Itu baru, aduh ya Allah, bukan musuh itu teh. Itu teh teman sahabat di rumah, Masya Allah. Jadi saya melihat kepahlawanan umat Islam adalah keberanian. Dan keberaniannya bukan memang mentalnya berani, saya yakin, saya bisa pastikan itu. Bukan memang mentalnya berani melawan musuh. Tetapi janji Allah yang membuat dirinya kuat untuk bisa bertahan, menahan serangan musuh. Sudah tidak takut dia. Bayangkan, tanker parkir itu. Tank lagi parkir ya, seorang prajurit dari Hamas lari membawa bom, membuka pintu tank dari bawah belakang, dialungkan, tutup dia, atau ngebeleduk, dan dia tidak takut ada yang nangkap. Itu kan luar biasa itu. Pasukan elit kita pun belum tentu berani itu memasukkan bom ke dalam tank kan gitu. Padahal secara logis aja tank itu tidak bisa ngejar kita meskipun kita tidak pakai apa-apa, ya kan? Mau bisa tarikannya di udang ku motor daripada ku tank. Terus orang yang ada di tank ini tidak bisa keluar kan nggak boleh. Tenang gitu. Keberaniannya bukan mentalnya berani, tetapi imannya. Seperti bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini semua tetap mendampingi istrinya, ya kan? Padahal kurang kumaha capeknya menghadapi istri itu. Punten, kabayang tuh istri wani, suami memberikan ini wani nafkah kepada istrinya, dibelikan make up, dibelikan baju baru, itu buat siapa? Bukan buat suami atau buat orang lain, ya kan? Pada saat pergi ke hajat atau kemana, buat orang lain yang dapat cantiknya, tetapnya suami mah dapat daster gambar merak, nguyung, atau gambar hayam nyirekem itu. Ayam apa? Ayam nyilenglem apa bahasa Indonesianya? Mengeram itu. Suami tidak dapat apa-apa. Terus kenapa Pak Jajang bisa bertahan, Pak Wayan bisa bertahan, Kang Bongki bisa bertahan? Kenapa? Karena Quran yang menjaga untuk kita tetap bersama, ya kan? Pak Idik sampai akhirnya mungkin bicara. Akhirnya kita sampai juga di usia ini kepada istrinya kan? Akhirnya kita sampai juga di usia ini. Banyak orang yang rungkad sebelum waktunya, Masya Allah. Nah itu mungkin berperjuangan dari Tariq bin Ziyad akan disampaikan oleh Al-Ustadz, bagaimana Jabal Tariq ini akhirnya bisa menembuskan umat Islam, agama Islam ya, menembuskan agama Islam ke Eropa, ke utara. Itu luar biasa, itu juara. Saya menggarisbawahi optimis. Kalau optimisme itu berdasar kepada keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, ketika itu tidak terjadi, maka yang hadir adalah keyakinan bahwa ini Allah pilihkan yang terbaik.
ketika keyakinan itu Bu Ema bersandar kepada Allah, maka ketika apa yang kita harapkan tidak terwujud, itu diyakini bahwa itu adalah anugerah Allah, dan Kang Pupun, Allah sedang memilihkan untuk kita. Itu keyakinan mukminin, orang-orang beriman. Sederhana sekali, Pak Nandang di mana, di Goa ya, luar biasa. Sederhananya, di Palestina ada nggak sih masyarakat, nggak usah tentara ya, masyarakat Gaza yang sakit jiwa? Nggak ada itu, nggak ada. Sementara dari pihak lawan, dari Zionis, itu yang sakit jiwa banyak sekali, bukan saja dari kalangan masyarakatnya, tapi juga dari tentaranya. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada perintah komandan, ya, perintah presiden. Sementara pasukan dari pihak Palestina berjuang atas dasar mengharapkan ridho Allah. Jelas itu sangat berbeda motivasinya. Jadi ada optimis yang luar biasa. Kemudian bagaimana sih mereka bisa berperang? Kalau kita melihat tadi, mundur sudah tinggal laut, kapalnya sudah tenggelam. Maju musuh semua. Tinggal menumbuhkan keyakinan, dan buat mereka mudah menumbuhkan keyakinan Allah pengasih penyayang. Ini buat pasukannya Tariq bin Ziyad, mending ke surga jelas daripada tenggelam di laut, kan itu. Terus bagaimana sih bisa membayangkan surga itu indah? Bayangkan dulu kalimat pertama dalam Al-Quran, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini Pak Jajang langsung diterjemahkan oleh kita, Pak Jajang. Diterjemahkannya seperti apa? Kasih sayang Allah di dunia ini saja sudah luar biasa, apalagi di surga nanti. Dan itu luar biasa itu. Apalagi di surga. Subhanallah. Pak Joko, kalau Pak Joko sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan dari anak presiden, kira-kira Pak Joko akan membayangkan betapa hebatnya presiden akan memberikan kebaikan kepada Pak Joko, kan itu anaknya aja udah luar biasa, apalagi bapaknya, kan itu ya. Kalau kita sudah melihat kasih sayang Allah, kita bisa mengedipkan mata, telinga kita di sini, ini kasih sayang Allah. Hidung kita di sini, itu kasih sayang Allah. Oksigen yang kita hirup setiap saat gratis dari Allah, dan Allah produksi oksigen itu kasih sayang Allah. Di dunia saja kita betah, ya kan? Pas saya tanya, pilih mana Bu Anita ya, kemarin saya tanya di majelisnya Bu Anita itu, pilih mana, meninggal hari ini atau 10 tahun lagi? Masuk surga sih. Ya 10 tahun lagi atau hari masuk surga mah masih betah di dunia. Terus dibalik, pilih mana? Hari ini dapat uang 100 juta atau 10 tahun lagi? Hari ini, hari artos 10 juta hoyong 100 juta. Ayeuna hari surga hoyong engke. Artinya surga tidak lebih mulia dari uang. Karena apa? Kita tidak pernah merinci kasih sayang Allah itu. Pawayan setelah pensiun akan terasa betul kasih sayang Allah. Akibatnya, ya Allah, saya sudah melupakan engkau semasa saya dinas. Sekarang saya akan mendekatimu. Saya habiskan waktu saya untukmu. Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa darimu. Bahkan bapak-bapak yang punya anak perempuan, saya yakin yang belum nikah nih ya, pasti ingin punya menantu yang bisa sholat dan bisa baca Quran. Nggak mungkin pengen punya menantu yang hanya sekedar kaya atau populer saja. Nggak. Saya pengen yang bisa baca Quran dan lancar ya, baca Quran dan sholat, biasa sholat. Itu untuk memimpin anak kita, apalagi untuk memimpin negeri ini tentunya. Ya, asal keren, asal bager malah besok lusa bisa anak kita bisa diremehkan oleh suaminya yang kaya, tapi tidak pernah sholat. Quran aja dia tidak baca, apalagi istrinya. Ya, apalagi istrinya nggak mungkin dia bisa sayang sama istrinya. Itu Masya Allah. Itu kasih sayang Allah. Hadirin sahabat rahimakumullah, kalau kita rinci wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, meskipun kita tidak pernah mampu menghitung nikmat-nikmat dari Allah, Ustaz Saiful Hudaya
Meskipun kita tidak pernah mampu menghitung nikmat-nikmat dari Allah, pasti ada yang bisa kita baca dari nikmat-nikmat itu. Iya kan? Seperti inilah kenikmatan, maaf ya, kenikmatan istri yang melengkapi hidup kita, laki-laki, suami. Segalak apapun istri, tetap suami mempertahankannya, kan itu ya. Secerewet apapun istri, tetap suami mempertahankannya, padahal galak na edun. Dia saya ngerti, dia sok salah paham wae gitu kan. Tapi tetap dipertahankan. Kenapa? Karena tahu bagaimana indahnya, bagaimana kebaikannya. Nah, kalau kita tahu bagaimana kebaikan Allah, subhanallah, saya yakin 100% kalau kita sudah pernah merinci nikmat Rahman Rahimnya Allah, saya yakin kita semua yang hadir di sini pasti lebih memilih. Kalau sekarang sempat dan bisa kita masuk surga ya Pak Wawan Setiawan, saya pilih sekarang saya masuk surga. Iya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian optimisme ini luar biasa ya. Kenapa orang Palestina kuat-kuat saja? Saya tidak takut meninggal. Seperti kata Tariq bin Ziyad tadi. Kalau menang kita dapat tanah Spanyol, kalau kalah kita dapat surga. Dua-duanya menguntungkan, ya kan? Yang menang hidup dapat tanah Spanyol sampai 1.500 tahun, ya. 1000 mungkin bukan 1.500 tahun, mungkin Ustadz 1.200-an lah ya. 1.200 tahunan itu. Sebab Islam saja sekarang sudah abad 15. Artinya itu luar biasa. Kekalahannya sederhana, kekalahan umat Islam di Spanyol. Ketika umat Islam sudah mulai hubud dunia, mencintai dunia dan takut mati, udah langsung kalah umat Islam. Nah itu. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu ada surga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Aduh, Pak Joko, kalau saya sudah tidak peduli lagi dengan semua keindahan dunia ini, saya akan manfaatkan kesempatan apapun untuk melakukan apapun pada kesempatan itu dengan cara yang terbaik. Pak Idik akan jadi suami yang paling hebat. Pak Kang Widi akan menjadi suami, akan menjadi bapak paling hebat. Kenapa? Saya ingin dapat ridho Allah. Saya ingin dapat surga. Saya ingin dapat kasih sayang. Kenapa pengen dapat kasih sayang Allah? Di dunianya kasih sayang Allah kayak gini, apalagi di sana. Kan itu ya. Itu luar biasa itu. Di dunia yang namanya mobil hebat, sebut sajalah mobil Force atau Rolls Royce. Oh, Rolls Royce yang sampai 19 juta harga, 19 miliar harganya. Hebat itu insya Allah. Kalau punya nyetir lagi ke bawa kemana tuh mobil segitu. Oke. Itu bahannya dari apa? Besinya dari tanah. Kalau ada lapisan emasnya dari mana? Dari tanah. Karet rodanya dan semua karet-karetnya dari mana? Dari tanah. Plastik-plastiknya dari mana? Dari tanah. Semua bahan itu dari tanah. Apa yang membuat mobil Rolls Royce itu mahal? Harga. Ketika dihargakan mahal, pius langsung. Berlian itu ya, Ustadz Ade, itu akan sangat murah berlian itu. Tidak semahal sekarang. Kalau di komplek kita, jalan di komplek kita dilapisi berlian semua. Sakomplek, itu akan murah. Ketika dihinakan, hina semuanya. Kang Wawan ingin punya suami mahal dan mulia, mahalkan, muliakan. Udah Kang Wawan, udah beres itu. Juara itu. Kang Ian ingin istrinya mulia dan mahal, hargai oleh kita, muliakan, lepas sudah. Ulah judes ya ke istri mah. Kan istri judes ke orang, ada orang mereka surga. Geus kagok, sudah tanggung sering dimarahin, ya udah lebih baik kita ramah aja lah sama istri mah ya Kang Alek. Orang ramah we ke istri mah sok. Sugan nanti kita ke surganya tanpa hisab langsung cus, nanti ketemu istri di jalan. Kunaon mama belum ke surga? Ya oh iya gara-gara menghisab ini. Allah sedang menghisab berapa kali saya memarahi suami, ayo tah. Waduh, makanya tiap hari ayah itu teh acara memarahi suami teh. Nah itu. Jadi subhanallah, saya melihat bagaimana keyakinan kita akan Rahman Rahimannya Allah, kemudian kita akan melakukan yang terbaik. Semangat Tariq bin Ziyad ini luar biasa. Dan semangat saudara-saudara kita di Gaza itu luar biasa. Mungkin bahasanya, mungkin nasihat Tariq bin Ziyad ini dibawa ke sana. Tapi ada sekarang ada yang tidak kita sadari. Bahkan kita
Nyanyikan itu, Bu Hani, kita nyanyikan itu. Lagu anak-anak Palestina, Atuna Tufuli. Ya, Atuna Tufuli kan itu. Berikan masa kanak-kanak kami. Itu lagu yang menghancurkan semangat anak Palestina. Dan kita nyanyi di banyak flyer, di banyak video, lagu itu dinyanyikan. Saya protes itu. Itu lagu yang menghilangkan semangat anak-anak Palestina. Ada seorang tentara di Palestina yang waktu kecil dia ditangkap. Umur 11 tahun dia ditangkap oleh Israel. Kemudian masuk penjara. Sampai berapa ya? 10 tahun gitu. 12 tahun di penjara. Bahkan sempat dibaringkan 5 hari di dalam peti dengan lubang-lubang kecil saja. Dan dia tetap hidup. Karena tidak ada lagu yang mendayu, lagu yang isinya keluhan, dia tidak mendengar suara-suara seperti katak tadi, dia keluar jadi tentara yang luar biasa. Ya, mestinya kita juga notorek ya, kita tidak, bukan kita tulikan. Tapi saya ingat cerita ini, Kang Wayan, cerita Ibunda Tercinta. Waktu dikejar-kejar gerombolan waktu itu, dalam tanda petik ya, gerombolan itu gerombolan komunis waktu itu. Mereka semua, ibu dan saudara-saudaranya, adik kakaknya, ngungsi ke Garut dari Pagarsih. Saya jalan. Pas di belakangnya ada rombongan gerombolan ini. Ibu, dan ini cerita beliau, ibu langsung minggir, sembunyi di balik pohon, bahkan tidak ada pohon di situ, tidak ada pohon besar. Minggir. Di antaranya ada beberapa anak yang berdiri. Yang tua-tua minggir, ibu saya masih anak-anak waktu itu masih, dia berdiri. Gerombolan itu seperti tidak melihat itu. Tidak melihat para pengungsi. Itu kan luar biasa itu. Allah yang melindungi. Sepertinya saudara-saudara di Palestina lebih pantas untuk dilindungi oleh Allah daripada kita kan itu ya. Di kita aja sudah seperti itu. Atau seperti cerita pun Bapak ya, saya pernah ceritakan juga di Zoom ini. Naik sampai di puncak pas, tiba-tiba mobil jeepnya mati, lampunya mati, di otak-atik nggak bisa, turun aja terus ke Jakarta untuk ada rapat waktu itu, rapat GPI, Gerakan Pemuda Islam ya, GPI. Nah, setelah sampai di Jakarta, yang lain baru datang besok agak siang besoknya. Mereka semua balik lagi ke Bandung. Kenapa balik lagi ke Bandung? Karena di puncak pas ada peperangan dan bapak saya ditulikan dan mobilnya digelapkan, tidak hidup. Jadi tidak ada lampu kan. Terus si mobil itu digorolongkan. Terus saja. Apa digorolongkan bahasa Indonesianya? Digorolongin. Itu mobilnya digorolongin itu. Sampai ke Cipayung. Baru hidup lagi. Sampai aja ke Jakarta malam itu. Oh, kita aja dilindungi oleh Allah. Saya tidak membayangkan bagaimana malaikat sibuknya melindungi saudara-saudara kita di Gaza. Itu luar biasa. Jadi sahabat, ini ajakan saya, poinnya Irsyad untuk malam ini setelah disampaikan oleh Al-Ustadz. Mari kita mencoba merinci nikmat-nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Satu-satu aja. Mata alhamdulillah ya Allah. Kemudian kita jaga, kita rawat, kita rinci saja. Setelah kita rinci semuanya, nanti akan terasa betul, ya Allah luar biasa sekali Engkau ya Allah. Sampai muncul Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kan kalimat wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad itu. Lakukan muhasabah wal tangdur nafsun, kemudian rencanakan apa yang harus dilakukan untuk besok. Semua ayat ini, surat Ar-Ra'd ini dibaca menjelang tahun baru. Lakukan muhasabah, rencanakan apa yang dilakukan tahun depan. Buat saya ayat ini, setelah melihat saudara-saudara kita di Gaza, ayat ini saya terjemahkan demikian. Periksa apa kekurangan dan kelemahan diri kita, juga kelebihannya. Kemudian rencanakan ibadah yang lebih sempurna pada hari berikutnya. Wattaqullah, tetap dalam kondisi takwa, mengharapkan ridha Allah. Kang Widi sudah periksa hasil ibadah kita hari tadi, sudah ada kekurangan, ada besok kita perbaiki. Kan itu ya. Ma qaddamat liwat. Minggu ini ada kekurangan perlakuan kita kepada istri Ustadz Saiful Hudaya, ada, ya udah saya perbaiki. Minggu depan, minggu berikutnya saya akan lakukan yang terbaik. Terus meningkat itu.
Subhanallah. Jadi rinci kasih sayang Rahman Rahimnya Allah. Setelah itu kagumi Allah. Dan bayangkan betapa hebatnya surga anugerah Allah. Di dunia saja kita sudah dapatkan surga. Kebahagiaan Rahman Rahim Allah adalah surga ya. Di dunia ini yang membuat kita betah di dunia ini. Sangat betah kita di dunia ini. Saya yakin betah sekali. Sok Bu Anita mau meninggal sekarang malam ini dan setelah tidur tidak bangun lagi, tapi pas bangun di surga, oh nanti dulu Ustaz, nanti dulu. Saya belum beberes kan itu ya. File-file di handphone saya belum saya hapus-hapusin. Itu kan juga luar biasa. Nah, rinci itu ya kagumi Allah, dan dari situ kita bisa beriman kepada walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada yang pertama. Itu akan sangat luar biasa. Nah, sahabat, mudah-mudahan Cempet selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kemarin sudah menikahkan cucunya di Melbourne di Australia ya. Mudah-mudahan berangkat ke Australia sehat dan pulangnya sehat juga. Cempet nih belum lama tepang tahun ya, ke 73 ya Bu Emma ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang paripurna. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sakit, mudah-mudahan juga Allah jaga, Allah sembuhkan. Dan bagi yang kita masih sehat, mudah-mudahan Allah jaga. Sekarang ada isu tentang nyamuk bionik itu, Ustadz Ade, nyamuk yang disebar oleh Bill Gates. Nggak usah khawatir. Saya hanya tersenyum ketika mendengar mantan Menteri Kesehatan bercerita tentang nyamuk Bill Gates ini, nyamuk bionik ini. Ya Allah, ya Robi. Nyamuk yang disebar konon kabarnya untuk membunuh nyamuk demam berdarah supaya mereka perang. Tapi tetap ada kepada kulit kita dan itu bahaya kalau dia menyengat kita. Hanya saya mengingat pernyataan Allah kepada orang Yahudi, jangan melakukan kerusakan 2 kali. Ya kan? Nah, mungkin ini yang keduanya setelah dia rusak dunia ini dengan COVID. Saya yakin kelakuan mereka ini gagal, hari rupkene nanti diserang lagi dengan nyamuk. Saya yakin gagal lagi karena rencana Allah maha sempurna. Setelah itu Allah akan musnahkan Zionis. Bani Israelnya tetap ada, karena Bani Israel itu kan yang jahat itu dari turunan Yudea ya, Ustaz Ade ya. Dari 12 itu Nabi Yusuf juga, Nabi Benyamin juga turunan Bani Israel. Israel juga kan itu ya. Siapa? Yang satu itu kan yang jahat ya? Yahuda, dari Yahuda yang jahat. Nah, turunan Yahuda ini yang jahat. Yang bukan turunan Yahuda dari Bani Israel tidak sejahat itu. Ya, meskipun tidak ridho dan pasti tidak akan ridho kepada umat Islam. Walan tardo ankal Yahud, kata-kata lan ini menunjukkan tidak akan pernah ridho orang Yahudi kepada kita. Wala Nasoro, dan orang Nasrani juga tidak akan ridho. Tapi ada ridhonya kalau orang Nasrani. Kalau yang Yahudi tidak akan pernah ridho. Hatta tatabi'a millatahum, sampai kita mengikuti apa yang mereka atur. Luar biasa, mereka mengatur kita dan kita semua nurut deh. Ya, tepuguh-puguh gitu kan nurut. Bahkan kita tidak bisa bersaing dengan mereka. PBB itu buatan mereka. Nurut ke PBB ya, ke WHO dan lain sebagainya. Kita membuat juga OKI, organisasi konferensi Islam, untuk mengimbangi itu. Tapi tetap kalah kita oleh kekuatan dan kekuasaan mereka. Tapi ingat, jangan kau melakukan perusakan 2 kali di muka bumi ini. Nah, kalau sekarang ini yang kedua, maka sebentar lagi turunan Yahuda akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti ada turunan Nabi Yusuf, kan bahaya. Ada turunan Yahuda. Turunan Nabi Yusuf beda lagi tuh. Seperti itu, karena dia juga Bani Israel. Kan itu ya. Nah, jadi sahabat, kenali Rahman Rahimnya Allah, sampai terasa betul bahwa Allah indah sekali memberikan semuanya. Dan setelah itu kita akan membayangkan di dunia saja kenikmatan Rahman Rahimnya Allah sudah luar biasa. Apalagi di sana. Tentu kita akan berani melakukan apapun yang terbaik untuk Allah. Termasuk kalau seandainya Ustadz Ade Bunyamin ngajak saya ke Palestina, saya siap. Ya. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Bukan. Ngajak perang ke Gaza. Dan kondisi di Masjidil Aqsa aman. Kang Wawan, aman.
di Gaza perangnya jaraknya agak jauh dari Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada traveling yang berjalan menuju Al-Aqsa, aman di sana insya Allah. Ya, menurut teman-teman yang ada di sana Aqsa aman cina. Ya, seaman-amanah lah tetap keeng ya kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Itu saja. Mangga Irsyad mudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم